Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami masih di video bagian kedua pada materi koordinat kartesius. Jika pada video sebelumnya kita mempelajari tentang apa itu koordinat kartesius serta posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka pada video kali ini kita akan mempelajari yang pertama adalah posisi titik terhadap titik lainnya. Nah, titik lainnya itu bisa nanti titik asal 0,0 dan juga satu titik misalkan A, B. Dan yang kedua adalah kita akan mempelajari posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, isi full semangat kalian, mari kita mulai. Yang pertama akan kita pelajari adalah posisi titik terhadap titik acuan. Nah, titik acuannya itu bisa 0,0 dan satu titik lain, misalkan A, B. Yang pertama, posisi titik terhadap titik asal atau 0,0. Titik asal itu 0,0 yang ada di sini ya. Nah, aturannya adalah yang pertama, jika ke kanan maka X bernilai positif. Jika ke kiri, X bernilai negatif. Jika ke atas, Y bernilai positif. Dan yang terakhir, jika ke bawah, Y bernilai negatif. Ambil satu titik ya, titik A. Titik A itu ini. Kalau kita kemarin belajar kuadran, ada di kuadran 4. Kita lihat posisi titik A dari titik acuan 0,0. Kalau kita perhatikan, maka dia adalah 3 satuan ke kanan. Kita lihat ada di sini kan. Dari sini 3 satuan ke kanan, 1, 2, 3. Luruskan ya. 3 satuan ke kanan, kemudian 5 satuan ke bawah. Ke bawahnya berapa 5? 1, 2, 3, 4, 5. 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. Tadi sudah. Nah, aturannya kalau ke kanan maka X-nya bernilai positif. Nah, kalau ke bawah berarti Y-nya bernilai negatif. Jadi nilainya ini. Koordinatnya jadi A itu adalah 3,-5. Kita coba lagi titik yang kedua, B. Posisi B dari 0,0. Sama ya, kita hitung X-nya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka berada di posisi 6. 6 satuan ke kanan. Nah, ke atasnya berapa kita hitung dari sini? 1, 2. Berarti ada di 2 satuan ke atas. Kalau ke kanan itu positif, ke atas juga Y-nya positif. Berarti koordinatnya adalah 6,2 untuk titik B. Selanjutnya titik C. Ada di sini titik C ya. Sekali lagi acuannya dari 0,0. Maka kita hitung titik C ini. X-nya terlebih dahulu yang kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan ke kiri. Kalau ke kiri berarti bernilai negatif X-nya ya. Kemudian ke atasnya berapa? 1 satuan ke atas. Berarti bernilai positif. Maka koordinatnya menjadi min 4,1. Nah, untuk lebih memperjelasnya satu contoh lagi yaitu titik D. Ada di sini. Kalau dari 0,0, posisi titik D berarti X-nya berarti ke kiri 1 ya. Ini kita lurusnya. Kemudian Y-nya ke bawah juga 1. 1 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Berarti koordinatnya adalah D itu min 1, min 1. Sekali lagi karena ke kiri bernilai negatif dan ke bawah juga bernilai negatif untuk Y-nya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke posisi titik terhadap titik lain. Nah, titik lain ini nanti kita misalkan A, B. Kalau tadi acuannya ada di sini 0,0, sekarang acuannya kita misalkan titik C, 3,-1 sebagai titik acuan. Ini 3,-1 ya, 3,-1 ini sebagai acuannya. Nah, berarti titik ini berlaku sebagai 0,0 seperti yang tadi. Nah, aturannya masih sama. Kalau ke kanannya berarti X-nya bernilai positif, kalau ke kiri negatif. Kalau ke atas Y-nya yang positif, kalau ke bawah Y-nya negatif. Aturannya masih sama. Contohnya, misalkan titik A. Sekarang yang jadi acuan adalah 3,-1 titik C. Berarti ini sebagai acuannya. Kita anggap ini sebagai 0,0-nya. Nah, titik A kalau kita lihat dari titik C, maka posisinya adalah 1 satuan ke kanan, betul? Ini sebagai 0,0-nya ke kanan 1.
Kemudian ke atasnya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan ke atas. Kalau ke kanan berarti X-nya positif ya. Kalau ke atas berarti Y-nya juga positif. Berarti koordinatnya adalah A aksen itu 1,6. Nah, sekarang kita tulis dengan A aksen ya, karena dia bukan berasal dari 0,0. Selanjutnya titik B. Titik B ada di sini ya. Kalau kita koordinat biasa berarti dia 0,3. Tapi karena sekarang acuannya bukan 0,0, acuannya adalah 3,-1. Dari sini kita ngitungnya. Dia ada di kanan apa di kiri? Ke kiri ya. 1, 2, 3. Posisinya 3 satuan ke kiri, kemudian ke atasnya berapa? 1, 2, 3, 4. Dan 4 satuan ke atas. Kalau ke kiri X-nya bernilai negatif, kalau ke atas Y-nya bernilai positif. Jadi B aksen itu adalah min 3,4. Sudah semakin paham ya? Kita lanjutkan ke contoh lagi. Titik D. Titik D kita ambil dari posisinya dari 3,-1 lagi-lagi. Nilai X-nya berapa? Dia mengarah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 satuan ke kiri ya. Nah, posisinya sekarang Y-nya ke atas atau ke bawah? Ini tidak. Dia lurus dengan D. Jadi 0 satuan. Kalau ditulis dalam bentuk koordinat, maka D aksen itu adalah min 8,0. Satu lagi agar lebih paham, titik E. Titik E. Kita lihat posisi X-nya ke kanan ya, 1, 2, berarti 2 satuan ke kanan, kemudian ke atas ke bawah, kemudian ke bawah 1, 2, berarti 2 satuan ke bawah, X-nya berarti 2, dan Y-nya adalah min 2. Jadi koordinat titik E dengan acuan titik C adalah 2, min 2. Nah, untuk menentukan koordinat ini, kita bisa gunakan rumus ini. Kalau ditanya A aksen, maka X2 dikurang X1 dan Y2 dikurang Y1. X1 itu adalah X titik acuan. Kalau tadi kita gunakan 3,1 ya. X2 itu X titik koordinat. Y1 itu Y titik acuan. Dan Y2 itu adalah Y titik koordinat. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal berikutnya. Diketahui titik P ini ya. Sampai P, Q, R, S, tentukan koordinat Q, R, S terhadap titik P. Oke, mari kita coba kerjakan satu persatu. Yang pertama adalah titik Q terhadap titik P. Seperti yang diketahui tadi ya, P-nya itu 4,-5. 4-nya ini sebagai X1 dan Y1-nya adalah min 5. Sedangkan titik Q-nya adalah 3,2. X2-nya 3, Y2-nya 2. Ini ya, X, Y. Ini ya, X, Y. Kita gunakan rumus yang tadi. Maka untuk menentukan Q aksen adalah X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. X2-nya adalah 3 dikurang X1-nya 4, Y2-nya 2 dikurang Y1-nya min 5. Berarti 3 kurang 4 adalah min 1, 2 dikurang min 5 adalah 7. Jadi koordinat Q terhadap P itu adalah min 1,7. Sampai sini bisa dipahami. Kita lanjutkan ke titik yang kedua. R terhadap P. Dan R-nya adalah min 5,4. X2-nya min 5, Y2-nya adalah 4. Kita masukkan rumus dengan cara yang sama. X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Min 5 dikurang 4, 4 dikurang min 5. Hasilnya adalah min 9,9. Jadi koordinat R terhadap P itu adalah min 9,9. Nah, sekarang titik yang ketiga dengan langkah yang sama, titik S ya terhadap titik acuannya P. P-nya masih sama 4,5, S-nya min 3, min 6. Jadi X2-nya adalah min 3, Y2-nya adalah min 6. Nah, langkahnya sama seperti tadi, X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Min 3 dikurang 4, min 6 dikurang min 5. Min 3 kurang 4 adalah min 7, min 6 dikurang min 5 itu hasilnya adalah min 1. Jadi
Koordinat titik S terhadap titik acuan P adalah min 7, min 1. Mudah ya dan bisa dipahami ya. Mari kita lanjutkan ke bentuk soal yang seperti ini. Perhatikan Dena perkemahan di bawah ini. Tentukanlah yang pertama adalah kedudukan hutan terhadap pos utama. Dan yang kedua, kedudukan pasar terhadap kolam. Kita coba jawab dulu yang pertama, kedudukan hutan terhadap pos utama. Pos utama di sini ya, berarti 0,0, ini sebagai acuannya 0,0. Hutan di mana? Hutan ada di sini, titik hijau. Nah, dari sini bisa terlihat bahwa pos utama ini sebagai 0,0 kan, titik 0,0 atau pusat dari koordinat kartesiusnya. Maka posisi hutan bisa kita lihat kan, 8 satuan ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lurus kan ya. 8 satuan ke kiri, kemudian 5 satuan ke atas, 1, 2, 3, 4, 5. Karena ke kiri maka X-nya adalah negatif 8 dan Y-nya adalah 5. Jadi koordinat hutan dari pos utama itu adalah min 8,5. Contoh yang kedua, kedudukan pasar terhadap kolam. Pasar ada di sini ya. Kolam ada di sini. Kalau kedudukan pasar terhadap kolam, maka yang menjadi acuan adalah kolamnya. Kolam sebagai acuan, pasar sebagai titik yang akan kita cari. Sekarang kita hitung kedudukan pasar dari kolam. Kalau dihitung dari sini, maka dia ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 satuan ke kanan, maka X-nya sama dengan 7. Kemudian ke atasnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan ke atas. Jadi Y-nya adalah sama dengan 6. Jadi koordinat dari atau kedudukan pasar terhadap kolam adalah 7,6. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk posisi garis, kita perhatikan koordinat kartesius berikut ini. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita punya sumbu X dan sumbu Y. Ini ada banyak sekali garis yang ada di sini. Nah, posisi garis itu apa aja? Ya, terdapat 5 jenis posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama adalah sejajar dengan sumbu X. Sejajar dengan sumbu X. Sumbu X kan ini ya. Kalau sejajar berarti posisinya sama dengan sumbu X. Nah, bisa kita lihat yang posisinya sama dengan sumbu X yang mana? Bisa kita lihat ya, yang sejajar dengan sumbu X itu adalah yang berwarna coklat. Nah, ini posisinya semuanya sama kan? Garis-garis yang berwarna coklat, ini posisinya semua sama kan? Yaitu garis J, K, L, dan M. Ini dia adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu X, posisinya sama. Yang kedua, sejajar dengan sumbu Y. Ini sumbu Y ya. Berarti posisinya harus sama, yang tegak ke atas. Nah, garis mana aja? Yang tegak ke atas itu adalah F, G, H, dan I, yaitu garis yang berwarna biru. Yang ketiga, tegak lurus dengan sumbu X. Kalau yang disebut dengan tegak lurus itu adalah yang berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Itu namanya tegak lurus. Tegak lurus dengan sumbu X yang mana berarti? Itu adalah F, G, H, dan I. Ini kalau dengan sumbu X-nya dia membentuk sudut siku-siku di sini. Ya, masing-masing membentuk sudut siku-siku. Jadi garis yang berwarna biru itu adalah garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Selanjutnya yang keempat adalah tegak lurus dengan sumbu Y. Sekarang kebalikannya. Kalau yang tegak lurus dengan sumbu Y, berarti dia membentuk sudut 90 derajat dengan sumbu Y. Sumbu Y yang membentuk sudut 90 derajat yang mana? 1, 2, 3, 4. Nah, garis mana aja? Garis J, K, L, dan M. Jadi garis yang berwarna coklat. Nah, sekarang posisi yang terakhir adalah yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Artinya memotong itu dia bertemu sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, itu garis mana aja? Contohnya garis N dan garis P. Ini ya, garis N dan garis P dia memotong sumbu X dan juga sumbu Y.
Ini garis P memotong sumbu X dan sumbu Y, begitu juga garis N. Garis yang berwarna merah muda. Nah, dari 5 posisi ini bisa kita simpulkan, ini coklat sama semua. Jadi kalau dia sejajar dengan sumbu X, dia tegak lurus sumbu Y, begitu sebaliknya ya. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, garis yang sejajar dengan sumbu X juga tegak lurus dengan sumbu Y. Ini garis yang berwarna coklat. Sejajar sumbu X tegak lurus sumbu Y. Kesimpulan kedua, garis yang sejajar sumbu Y tegak lurus sumbu X. Kebalikannya, yang sejajar dengan sumbu Y maka tegak lurus dengan sumbu X, garis yang berwarna biru. Dan yang terakhir adalah garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau dia berpotongan dengan sumbu X atau dengan sumbu Y, maka dia sudah pasti tidak sejajar karena miring ya, posisinya miring kalau memotong tuh. Oke, itu materi hari ini tentang posisi titik terhadap titik acuan, titik asal 0,0 atau titik A, B, kemudian posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Apabila ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share-nya. Jangan lupa juga untuk di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.